Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogoraya semester 3 dari Departemen Administrasi Pendidikan. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar ketatausahaan sampai dengan peran ketatausahaan. Baik, di sini materi yang pertama yaitu konsep dasar ketatausahaan. Prinsip-prinsip ketatausahaan. Yang pertama, keteraturan. Menekankan pentingnya memiliki prosedur dan aturan yang jelas dalam organisasi untuk memastikan keteraturan dan konsistensi dalam tindakan dan keputusan. Yang kedua itu efisiensi, berfokus pada penggunaan sumber daya yang efisien untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya dan waktu yang minimal. Yang ketiga itu efektivitas, menekankan pentingnya mencapai tujuan yang ditetapkan dan memberikan hasil yang diharapkan. Tanggung jawab mengandung aspek akuntabilitas dan keberanian untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Yang kelima yaitu keadilan, menekankan perlakuan yang adil terhadap semua individu dalam organisasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi ketatausahaan. Yang pertama, perencanaan, melibatkan penentuan tujuan, strategi dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, pengorganisasian, melibatkan pengaturan dan pengelompokan sumber daya manusia, fisik dan finansial dalam organisasi. Yang ketiga itu pengarahan, melibatkan memberikan arahan dan bimbingan kepada individu atau tim dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang keempat itu pengendalian, melibatkan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja organisasi dan pengambilan tindakan korektif jika diperlukan. Yang ketiga itu proses ketatausahaan. Yang pertama, identifikasi masalah, mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua itu perumusan tujuan, menetapkan tujuan yang diinginkan dicapai oleh organisasi. Yang ketiga itu perencanaan taktis dan strategis, mengembangkan rencana taktis dan strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat yaitu implementasi dan pelaksanaan, melaksanakan rencana yang telah disusun dan mengkoordinasikan berbagai aktivitas dalam organisasi. Yang kelima, pengawasan dan evaluasi, memantau kinerja organisasi dan melakukan evaluasi terhadap tercapai tujuan serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang materi selanjutnya itu peran ketatausahaan dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia, itu merekrutmen dan seleksi karyawan, menarik dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua yaitu pelatihan dan pengembangan karyawan, mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan kerja mereka. Yang ketiga itu evaluasi kinerja, menilai kinerja karyawan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat itu manajemen konflik dan komunikasi, mengelola konflik dan memfasilitasi komunikasi yang efektif antara karyawan. Yang materi selanjutnya itu tantangan dalam ketatausahaan, perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Organisasi harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan yang bisnis yang dinamis. Selanjutnya itu teknologi dan inovasi, kemajuan teknologi dan inovasi mempengaruhi cara organisasi mengelola sumber daya dan beroperasi. Tentang selanjutnya juga yaitu tentang globalisasi dan persaingan organisasi. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.